Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi manajemen keuangan pada PAUD Nurul Izzah berbasis web. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5, berikut kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dito Ramadan. Nama saya Gilang Saputra. Saya Muhammad Fadil Adha. Oke, sebelumnya ini adalah latar belakang dari aplikasi kami, di mana pengelolaan keuangan pada lembaga PAUD Nurul Izzah masih dilakukan secara manual, yang seringkali menimbulkan resiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan keterlambatan pelaporan. PAUD Nurul Izzah sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki aktivitas keuangan rutin seperti penerimaan dana dan pengeluaran operasional yang perlu dikelola dengan baik. Tidak adanya sistem integrasi menyulitkan kolaborasi antara admin, guru, kepala sekolah, dan wali murid. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sistem manajemen keuangan berbasis web yang dapat membantu pencatatan dan pelaporan secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Tujuan dari penelitian ini yang pernah ada meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan pengelolaan data, menyediakan laporan otomatis seperti keuangan, tagihan, dan gaji, memudahkan kepala sekolah dalam memantau laporan dan kegiatan yang ada di PAUD, meningkatkan transparansi akuntabilitas dalam pengelolaan data dan keuangan, mempermudah proses pencetakan dokumen penting dalam format fisik maupun digital. Adapun model pengembangan yang digunakan adalah Rapid Application Development, yang dimana tahapannya terdiri dari perencanaan kebutuhan atau requirement planning, ada desain, user design, konstruksi, dan cutover. Lalu kemudian ada tools teknologi yang digunakan, yaitu ada editor, Visual Studio Code, lalu kemudian ada database MySQL, browser Google Chrome, lalu teknologinya yaitu memakai backend Node.js dan Express, kemudian frontend dan React.js. Lalu untuk fitur-fitur utamanya yaitu ada manajemen data, sistem menyediakan fitur untuk mengelola data siswa, guru, kelas, dan orang tua secara terpusat. Keuangan tersebut modul keuangan yang mencakup pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan tagihan siswa. Lalu kemudian ada pelaporan, penggunaan dapat mencetak laporan pemasukan dan pengeluaran. Laporan tersedia dalam format PDF dan siap dicetak sehingga bisa digunakan untuk arsip atau kebutuhan audit. Selanjutnya ini adalah use case diagram dari aplikasi kami, yaitu terdapat 4 aktor, di mana aktor pertama itu ada kepala sekolah, lalu ada admin keuangan, guru, dan wali siswa. Di sini untuk kelola penuh itu ada di admin keuangan untuk mengakses segala fitur-fitur yang ada, lalu kepala sekolah untuk melihat laporan, guru untuk melihat data gaji, lalu wali siswa untuk melihat data tagihan siswa. Di sini ada tabel entity relationship diagram. Ada beberapa tabel utama, yakni ada user, siswa, karyawan, tagihan, pemasukan, dan pengeluaran, ada kelas, lalu ada orang tua. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat. Berikut adalah aplikasi yang sudah kami buat. Pada tampilan awal terdapat login system. Pertama kita akan masuk ke menu admin. Terdapat tampilan dashboard pada menu admin, di mana pada tampilan dashboard ini menampilkan total karyawan yang ada pada PAUD tersebut, lalu jumlah total siswa, total pemasukan yang sudah diinput, lalu ada total pengeluaran. Dan di sini juga ada statistik, di mana statistik ini menampilkan keuangan selama 6 bulan terakhir. Adapun kelola biaya di sini, kelola biaya ini adalah di mana nanti kita sebagai admin menginputkan segala pemasukan dan pengeluaran. Nah, nanti bisa tertampil di sini jenis biayanya, itu ada pengeluaran, pemasukan seperti itu. Lalu di tagihan siswa, ini adalah tagihan seperti SPP yang nanti akan tampil di
dikelola tagihan di bagian orang tua. Di sini bisa untuk menambah tagihan, edit tagihan, untuk merubah statusnya dari belum lunas menjadi lunas, lalu bisa juga menghapus. Kelola pemasukan ini untuk menambah pemasukan bisa dari SPP, dari dana BOS dan iuran, lalu bisa juga edit dan juga hapus. Untuk pengeluarannya biasanya ada di gaji karyawan dan Segala kebutuhan. ada renovasi. Di sini juga bisa upload bukti dari pengeluarannya. Bisa kita lihat contoh bukti, misalkan di sini menampilkan bukti yang sudah diupload. Lalu kemudian di manajemen ada kelola guru, yaitu di mana di nama ada setiap guru. Misalnya ada guru Suli Susanti, yaitu statusnya honorer, jenis kelamin perempuan, kemudian ada tanggal lahir dan gaji, dan akunnya juga. Sini juga bisa membuat akun. Coba buat akun di situ. Sini ya. Misalkan ini ada guru yang belum dibuatkan akun, ini bisa kita buatkan akun di sini langsung. Nah, misalnya kita inputkan username dan password. Misal kita bikin username 123, passwordnya 123 buat akun. Nah, maka nanti akan tampil di sini bahwa akun sudah dibuat, dan itu bisa digunakan untuk login atas nama Halimatu Sadiah Sebagai role guru. Lalu adapun kalau orang tua juga di sini kurang lebih sama, bisa buat akun juga dan bisa digunakan untuk role orang tua. Untuk kelola siswa di sini, ini adalah data-data siswa untuk nantinya tagihan itu akan dikirimkan. Tagihan akan dikirimkan ke akun orang tua dengan atas nama dari anak-anak yang sudah ada di sini datanya. Semisal pada atas nama Fadil Adam, kita lihat riwayatnya, tagihan-tagihan yang ada di Fadil Adam itu adalah tagihan SPP selama 3 kali itu, dan status sudah lunas. Misalkan belum lunas, nanti di tampilan orang tua, di akun orang tua itu akan bertampil belum lunas dan terdapat tagihannya. Nanti kita bisa lihat. Lalu adapun kelola data gaji, di sini juga gaji guru yang akan tampil pada akun guru. Nanti pada akun guru itu akan terlihat histori gaji-gaji guru yang sudah dikirimkan oleh admin. Adapun kelola kelas juga ini menampilkan kelas-kelas yang ada. Untuk PAUD tersendiri di sini kelasnya itu terdapat kelas pagi dan kelas siang dengan total siswanya masing-masing, yang di pagi itu ada 25 dan di siang itu ada 30. Adapun juga wali kelasnya di sini yang mengajar di kelas pagi dan kelas siang. Bisa lihat ininya, data siswanya tuh. Oh iya, di sini adapun aksi data siswa bisa kita lihat bahwa di kelas pagi ada anak-anak ini saja, dan di kelas siang ada anak-anak yang ini gitu. Lalu di kelola akun ini adalah akun-akun yang sudah terdaftar gitu, yang sudah jadi, misalnya dari semua role, dari 4 role tadi, dari admin, guru, kepala sekolah, dan juga orang tua, itu nanti semua akunnya dikelola di fitur sini. Lalu adapun kalau laporan yang nanti akan ditampilkan di role kepala sekolah. Bisa cetak dan ekspor PDF. Betul. Jadi memiliki dua keamanan, di mana pada ekspor PDF ini akan menyimpan data secara file, dan cetak nanti akan menyimpan data secara fisik. Jadi semisal terdapat hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data fisik, kita masih mempunyai backupan dalam bentuk data file. Itu. Kita ini menu logout. Nah, misalkan kita cek ke data tagihan orang tua. Kita login sebagai Santi. Nah, di sini adalah Santi orang tua, di mana pada dashboard orang tua nanti akan tampil tagihan-tagihan dari anak yang bersangkutan. Itu tuh bisa lihat
sini bisa lihat riwayat tagihannya. Coba. Nah, riwayat tagihan sama seperti di admin tadi. Cuma di bagian role orang tua ini cuma bisa melihat, tidak bisa edit seperti di admin. Dan ini terdapat dua anak, berarti dari satu akun orang tua ini beliau memiliki 2 anak yang terdaftar di PAUD. Lalu ada login sebagai guru. Nah, ini dashboard guru kurang lebih sama, mirip-mirip seperti ada yang pada dashboard admin, tapi tidak menampilkan data karyawan. Dan di sini fitur guru adalah melihat kelas yang diajar, lalu melihat histori gaji yang sudah masuk ke dalam akun guru yang bersangkutan. Adapun kelola siswa yang diajar oleh guru tersebut. Nah, bisa kita tampilkan di sini siswa-siswa yang diajar oleh guru tersebut, dan bisa melihat juga riwayat tagihan dari murid-murid tersebut. Selanjutnya masuk ke menu kepala sekolah. Nah, di menu kepala sekolah ini cukup simpel karena hanya menampilkan data dashboard saja, data keuangan, dan juga data laporan, supaya kepala sekolah bisa memantau keuangan yang terus berjalan. Iya, terus arus keuangan yang dikelola oleh admin. Simpulan. Dan terakhir itu ada kesimpulannya, itu sistem informasi manajemen keuangan PAUD berbasis web telah dikembangkan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan manual yang rawan kesalahan, tidak efisien, dan sulit dipantau. Dengan sistem ini, catatan pemasukan, pengeluaran, hingga tagihan siswa dapat dilakukan secara otomatis, terpusat, dan transparan. Sistem dibangun menggunakan teknologi Node.js, React.js, dan MySQL, serta didesain agar dapat diakses dengan mudah oleh admin, kepala sekolah, guru, maupun wali murid sesuai dengan hak akses masing-masing melalui proses pengujian dan validasi alur kerja. Sistem terbukti mampu mendukung kebutuhan operasional PAUD secara digital dan siap diterapkan untuk meningkatkan efektivitas manajemen keuangan lembaga. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.